Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika semuanya baik-baik saja. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah, jika semuanya masuk ya. Baik, selanjutnya apakah kalian masih mengingat mengenai pembelajaran pada minggu lalu? Ya, siapa? Ya, betul sekali. Pada minggu lalu kita mempelajari materi penyetaraan, persamaan, reaksi, redoks. Nah, kemudian apakah ada yang masih mengingat bagaimana penyetaraan reaksi redoks? Ya, yang depan sendiri siap? Ya, betul. Betul sekali, Tina. Penyetaraan reaksi redoks dilakukan dengan menyetarakan atom maupun koefisien yang berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Salah satu caranya ada melalui metode setengah reaksi, ya, betul sekali. Tentu pada materi reaksi redoks ini memiliki hubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi elektrokimia, yang lebih tepatnya pada materi sel volta pada KD 3.4, ya. Perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis proses pada diagram sel volta. Kemudian juga peserta didik mampu menjelaskan notasi pada sel volta dan menghitung nilai E0 selnya. Kemudian peserta didik juga memahami reaksi pada sel volta serta memahami dan mampu menjelaskan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa gambar ini? Gambar yang ditampilkan di sini. Silahkan diamati baik-baik. Kira-kira itu gambar apa ya? Apakah kalian pernah melihatnya di sekitar kalian? Atau bahkan kalian sangat familiar? Ya, betul sekali, itu merupakan gambar dari aki. Jika melihat aki, apa yang terbesit pertama kali di pikiran kalian? Apa fungsi dari aki itu? Betul sekali, sepeda motor. Jadi aki itu kan biasanya digunakan di sepeda motor untuk menstarter sepeda motor itu, ya. Betul, pintar sekali hari ini. Nah, aki itu merupakan contoh dari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana susunannya dan cara kerjanya. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apakah sel volta itu. Ada yang tahu sel volta apa? Jika belum, silahkan dibuka dulu ya bukunya. Di halaman 2 kalau tidak salah, silahkan dibuka. Ya, siapa tadi? Tasya, benar sekali. Jadi, sel volta itu merupakan sel elektrokimia
yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, sel volta juga ada susunannya loh. Dapat dilihat di gambar di sini. Sel volta memiliki susunan anoda yang bermuatan negatif dan katoda yang bermuatan positif. Kemudian anoda ini biasanya memiliki nilai E0 sel yang lebih kecil dan katoda memiliki nilai E0 sel yang besar. Kemudian di katoda itu mengalami reaksi reduksi dan pada anoda mengalami reaksi oksidasi. Ini merupakan konsep penting yang harus diingat. Jadi alangkah baiknya kita membuat singkatan ya biar mudah, yakni karet untuk katoda reduksi dan anoks untuk anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Kalian catat dan harus diingat dengan baik ya. Kemudian di susunan sel volta ada jembatan garam. Nah, di bawahnya anoda ada larutan itu merupakan larutan elektrolitnya anoda. Kemudian di katoda juga sama, ada larutan elektrolitnya katoda. Nah, perlu diketahui bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda dan itu nanti diukur dengan voltmeter. Baik, sebelum kita melanjutkan ke perhitungan E0 sel, kita perlu membahas mengenai deret volta. Jadi di deret volta nanti juga akan menentukan suatu reaksi berjalan spontan atau tidak spontan. Deret volta sendiri merupakan deret elektrokimia yang menunjukkan nilai potensial elektroda atau menunjukkan nilai E0 selnya. Deret volta ini disusun dari nilai E0 sel kecil ke E0 sel besar. Berikut ini merupakan deret volta. Dapat dilihat paling kiri itu adalah Li dan paling kanan adalah AU. Semakin ke kiri, maka nilai E0 sel akan semakin kecil. Kemudian semakin ke kiri maka akan semakin mudah teroksidasi. Semakin ke kiri semakin mudah melepas elektron dan sifat reduktornya kuat. Kemudian sebaliknya, semakin ke kanan berarti nilai E0 selnya semakin besar, sehingga semakin mudah tereduksi, kemudian juga semakin mudah menerima elektron, sehingga sifat oksidatornya kuat. Jadi kesimpulan dari deret volta ini adalah logam yang terletak di sebelah kiri lebih reaktif sehingga dapat mendesak logam yang berada di sebelah kanannya. Langsung saja ke contoh ya. Ada reaksi Mn plus CuSO4. Kira-kira apakah reaksi ini dapat berlangsung? Kita berarti langsung saja melihat ke deret voltanya. Deret volta Mn berada di lebih kiri daripada Cu, sehingga Mn dapat mendesak Cu. Nah, sehingga mendesak maka reaksinya akan menghasilkan MnSO4 plus Cu, sehingga reaksi ini berlangsung spontan. Baik, sebelum selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke penghitungan nilai E0 sel atau potential sel. Untuk perhitungan ini terdapat dua rumus utama, yakni
E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Kemudian rumus yang kedua adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi ini perhitungan. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini contoh soalnya adalah disajikan dua elektrode, yakni elektrode Cu2+ dan Zn2+ dengan masing-masing nilai E0 selnya. Di sini Cu memiliki E0 sel plus 0,34 volt dan E0 sel dari Zn2+ adalah min 0,76 volt. Kira-kira siapakah yang berperan sebagai katoda? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang berperan sebagai katoda adalah Cu. Kenapa Cu? Karena Cu ini memiliki nilai E0 sel yang besar. Dan anodanya langsung berarti Zn2+. Karena Zn2+ memiliki nilai E0 sel yang kecil. Kemudian diingat, katoda tadi mengalami reaksi apa? Betul sekali Nana, katoda itu mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Betul sekali, kalian pintar ya dan sangat aktif. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan reaksinya. Setelah kita tahu siapa yang berperan sebagai katoda dan siapa yang berperan sebagai anoda. Reaksinya berarti kalau katoda dan reduksi berarti bagaimana? Ya, Cu2+ plus 2 elektron karena Cu muatannya 12. Nah, menjadi Cu saja. Ditulis nilai E0 nya sama dengan plus 0,34 volt. Kemudian anodanya Zn. Tadi mengalami reaksi oksidasi ya. Tuh. Berarti kalau reaksi oksidasi bagaimana reaksinya? Ya, Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nilai E0 nya plus 0,76. Karena reaksinya kan menjadi terbalik, jadi menjadi plus. Nah, dapat kita hitung E0 selnya berapa berarti? Plus 1,10 volt dengan reaksi Cu2+ plus Zn menjadi Zn2+ plus Cu. Baik, itu tadi untuk nilai E0 sel dari dua elektrode Zn dan Cu. Setelah itu kita juga harus menuliskan notasi selnya. Notasi sel dari Zn dan Cu. Pembahasan notasi sel. Notasi sel ini menggambarkan reaksi yang terjadi pada sel volta. Notasi sel ini ada ketentuannya, yakni anoda dulu, kemudian ion dari anodanya, ada garis 2 yang menggambarkan jembatan garam, kemudian ion dan katoda. Untuk lebih jelasnya dilihat pada contoh Zn dan Cu tadi, yakni Zn dulu karena Zn bertindak sebagai anoda, kemudian ionnya Zn2+ dan pemisah jembatan garam, kemudian ion dari katoda yakni Cu2+ dan katodanya Cu. Kita lanjut ke subbab yang terakhir, yakni penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta komersil yang kita gunakan sebagai sumber energi terdiri dari dua elemen. Yang pertama elemen primer dan kedua elemen sekunder. Elemen primer ini tidak dapat diisi ulang atau sekali pakai. Contohnya adalah baterai kering dan baterai alkalin. Kemudian yang kedua adalah elemen sekunder, yaitu sel volta yang dapat diisi ulang atau tidak habis pakai. Contohnya adalah aki, kemudian baterai
nikel kadmium, dan baterai lithium ion yang biasanya kita gunakan di handphone. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan satu contoh dari elemen primer, yakni sel baterai. Sel baterai kering, gambarnya dapat dilihat berikut ini ya. Nah, sel baterai kering juga memiliki susunan-susunannya. Ya, ada anoda, katoda, dan larutan elektrolit atau pastanya. Anoda pada sel baterai kering adalah Zn, katodanya adalah karbon atau C. Kemudian larutan elektrolitnya adalah MnO2, kemudian bisa juga ZnCl2 atau NH4Cl. Nilai potensialnya adalah 1,5 volt. Selanjutnya, contoh pada elemen primer adalah aki yang telah Ibu singgung di awal. Jadi aki memiliki susunan-susunan yang terdiri dari anoda, katoda, dan larutan elektrolitnya. Anoda pada aki adalah Pb, kemudian katodanya adalah PbO2, dan elektrolitnya yang digunakan adalah H2SO4 30%. Nilai potensial selnya adalah 2 volt. Nah, itu adalah penjelasan materi dari Ibu untuk sel volta pada kali ini. Materinya sudah habis. Untuk minggu depan kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah sel volta merupakan salah satu sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian darat volta, semakin ke kiri maka semakin reaktif, sehingga logam paling kiri pada darat volta dapat mendesak logam yang sebelah kanannya. Reaksi dikatakan spontan apabila reaksi dapat berlangsung. Darat volta juga menentukan reaksi dapat berlangsung atau tidak. Kemudian perhitungan E0 sel. Untuk perhitungan E0 sel memiliki dua rumus utama, yakni E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, dan rumus yang kedua adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang terakhir adalah penerapan sel volta pada kehidupan sehari-hari. Ada aki, baterai kering, kemudian baterai alkalin, baterai lithium ion, baterai nikel kadmium. Kemudian untuk penggambaran notasi sel. Notasi selnya itu ada ketentuannya, yakni anoda dulu, kemudian ionnya, kemudian garis 2 adalah apa? Ya betul, ya betul, adalah jembatan garam. Kemudian yang sebelahnya apa? Ya betul, ion, kemudian katoda. Betul sekali. Ternyata kalian masih sangat ingat ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Kalian ingat-ingat betul konsepnya, jangan dilupakan ya, karena itu konsep yang penting. Kemudian selanjutnya silahkan latihan soalnya ya dikerjakan. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan kali ini, semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi